Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Safira Leni Estria. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan juga asar. Apa sih hadis, sunnah, khobar, dan asar itu? Jadi, hadis secara bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada al-jadid yang artinya baru. Al-jadid merupakan lawan kata dari al-qadim yang artinya lama atau terdahulu. Selanjutnya ada al-qarib. Al-qarib artinya dekat atau baru saja terjadi. Dan selanjutnya ada khobar. Al-khobar artinya berita atau informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, itu tadi hadis secara bahasa. Selanjutnya hadis menurut istilah atau terminologi. Hadis menurut istilah ada 2 pemahaman maknanya. Yang pertama, pemahaman terbatas atau khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, pemahaman secara luas, yaitu kepada selain Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam hadis. Hadis dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu qauliyah, fi'liyah, takriyah, dan hamiyah. Di sini saya akan menjelaskan keempat-empatnya. Yang pertama, qauliyah. Qauliyah adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan atau ucapan sabda beliau. Mayoritas hadis Nabi Muhammad SAW ini merupakan qauliyah. Hal ini dapat dikenali dengan redaksi dan riwayat hadis yang menggunakan lafal, qala, atau yaqulu. Selanjutnya adalah fi'liyah. Fi'liyah adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa perbuatan atau cara beliau beribadah, seperti cara beliau sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah takriyah, yakni hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa penetapan atau penilaian beliau terhadap yang diucapkan atau yang dilakukan para sahabat. Karena perkataan atau perbuatan sahabat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah hamiyah. Hamiyah adalah hadis yang menceritakan keinginan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sesuatu, tetapi belum terrealisasikan atau belum tercapai. Contohnya, melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram. Namun, karena sebelum waktu itu tiba, beliau sudah terlebih dahulu wafat. Nah, selanjutnya ada hadis qudsi. Apa sih hadis qudsi itu? Hadis qudsi atau yang biasa disebut juga hadis rabbani atau ilahi merupakan sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui ilham atau mimpi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan makna dari ilham atau mimpi tersebut dengan ungkapan atau kata-kata beliau sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sunnah. Sunnah menurut bahasa adalah cara, jalan yang ditempuh, tradisi, atau ketetapan. Pengertian tersebut dapat dipahami dari sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Barang siapa mengadakan sunnah atau jalan yang baik, maka baginya pahala atas jalan yang ditempuhnya, ditambah pahala orang-orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang mengadakan sunnah pada jalan yang buruk, maka atasnya dosa, karena jalan yang buruk yang ditempuhnya ditambah dosa orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah menurut istilah dikemukakan oleh beberapa ulama. Yang pertama ada para ahli hadis atau muhaddisin, yang kedua ada para ahli usul fikih atau usuliyin, dan yang ketiga pada para ahli fikih atau fuqaha. Selanjutnya apa itu khobar? Khobar dari segi bahasa berarti berita, warta, kabar, atau informasi terhadap suatu peristiwa. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa sebagian ulama membedakan antara khobar dan juga hadis, di mana khobar lebih umum dari hadis karena khobar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya apa itu asar? Asar berarti bekas atau sesuatu dampak atau pengaruh, sedangkan asar
Secara istilah yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, ini ada contoh asar dari tabi'in, perkataan dari Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.